Ya. Jumlah antum ada 34, ini baru 27 ini. Arlan lam yadkhul. Arlan, oh ya Arlan ini. Mana Arlan? Lam aulan. Ditunggu sambil makan ya, Tat? Enggak, ini udah mau mulai. Udah 28 nih, kita mulai nih. Silahkan di unmute dulu. Bukunya disiapkan. Present. Ustadz main di warnet ya, Tat? Di lab ini, Mas. Astagfirullah, seuzon. Tat, mulai Tat, tetap. Ya ini. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita melanjutkan ini di pertemuan ke-14 ya. Kita lanjutkan masih sirah sahabat mulia Umair ibnu Wahbin radhiyallahu anhu. Sampai halaman berapa? Sampai halaman 36 ya. Nah ini. Kemarin terakhir disampaikan bahwa Umar ibn Khattab menyeret Umair ibnu Wahbin menghadap ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin pembahasan kita berhenti di situ. Setelah sampainya Umair di hadapan Rasulullah, nah ini lanjutannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada seorang Umair ibnu Wahbin yang saat itu sebagai tawanan, saat itu sebagai seorang pendatang ya, sebagai bisa diistilahkan sebagai tamu yang akan bertemu Rasulullah untuk membicarakan pembebasan putranya Wahab. Ya, yang baru bergabung silahkan langsung menyimak. Taib, dari sini. Falamma ra'ahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam ala hadhihi al-hal qala li Umar atliqhu ya Umar fa'atlaqahu thumma qala lahu istakhir anhu fata'akhkhara anhu thumma tawajjaha ila Umair bin Wahb wa qala. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umair ya, dalam keadaan seperti ini ya, dalam keadaan seperti apa? Umair diangkat kerahnya dipegang kerahnya oleh Umar ibn Khattab tatkala menghadap Rasulullah. Maka Umar pun berkata ke siapa? Kepada Umar ibn Khattab. Nah, jadi yang ditegur adalah Umar ibn Khattab. Padahal Umar ibn Khattab maksudnya di situ waktu itu baik. Atliqhu ya Umar, lepaskan dia wahai Umar. Nah, Umar sebagai sahabat yang mulia ya, tidak tanya dulu. Nah, meskipun maksud Umar di situ baik. Nah, yang dilakukan Umar adalah langsung sesuai perintah Rasulullah melepaskan Umair. Tsumma qala lahu istakhir anhu. Tidak cukup di situ saja ternyata ya, di dalam Rasulullah memberikan kenyamanan kepada Umair ya. Tidak cukup sampai di situ saja ya. Rasulullah masih bersabda kepada Umar ya, istakhir anhu, menjauhlah darinya wahai Umar ya, mundur ya. Tidak perlu dekat-dekat ya. Biar Umair ini tenang ya. Nah, di hadapan Rasulullah waqal udnu ya Umair, mendekatlah wahai Umair. Nah, di sini terlihat sekali keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nah, di saat itu Umar sudah jelas-jelas ya datang dalam maksud yang buruk, ingin membunuh Rasulullah SAW. Ya. Umar di sampingnya Umar bin Khattab siap siaga, ya, namun Rasulullah memintanya untuk mundur. Fadana wa qala an'im sobahan wa hiya tahiyatul Arab fil jahiliyah, yang mengucapkan selamat, ya. Umar mengucapkan selamat kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad akramana Allahu bi tahiyatin khairin min tahiyatik ya Umair. Sebentar, ada yang masuk ini. Tidak ada. Baik, ini jawaban Rasulullah tatkala diucapkan selamat, ya, ucapan selamat di masa jahiliyah. Allah telah memuliakan kami dengan mengganti ucapan selamat yang lebih baik, wahai Umair, dari ucapan selamatmu itu. Laqad akramanallahu bis-salam wa huwa tahiyatu ahlil jannah. Nah, di sini menunjukkan, kita ambil faedah, ambil pelajaran bahwasannya seorang itu tatkala hijrah, tatkala dari kafir ke muslim, dia meninggalkan segala sesuatu yang menjadi syiar agamanya sebelumnya. Ya. Begitu jadi seorang yang muslim tidak perlu mengikuti syiar orang-orang kufar. Bahkan tatkala itu hanya sekedar ucapan, dijauhi, haram menggunakan syiar-syiar mereka. Ini hendaknya diperhatikan, terutama bagi para pemuda zaman sekarang, ya. Faqala Umair, wallah ma anta bi ba'idin an tahiyatina. Demi Allah, Anda wahai Muhammad belum jauh dari tahiyah ini. Wa innaka, maksudnya ini. Wa innaka biha la haditsu ahdin, maksudnya ini. Wa innaka biha la haditsu ahdin. Apa? Anda itu belum lama meninggalkan ini, syiar ini, tahiyatu al-Arab fil jahiliyah. Belum lama. Ini sekitar berapa tahun? Ini kan sudah masuk periode Mekah, ya, periode Madinah, ya. Belum ada 20-an tahun. Ya, baru angka 10-an tahun. Faqala lahu Rasul alaihi salatu wassalam, wa mal ladzi jaa bika ya Umair. Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Umair? Qal ji'tu arju fakaka hadzal asir alladzi fi aidikum. Aku datang berharap dilepaskannya tawanan yang ada di tangan kalian. Fa ahsinu ilayya fi, berbuat baiklah kepadaku pada tawanan tersebut, yaitu anaknya, maksudnya Wahab. Fama balus saif alladzi fi unuqik. Lalu kenapa itu pedang yang ada di unuk, yang ada di lehermu, yang ada di pundakmu? Qal qabbahallahu min suyuf. Ya. Apa ini? Siapa barusan ya? Oke, lanjut. Ada gangguan sedikit tadi. Qabbahallahu min suyuf. Allah menjelekkan pedang-pedang tersebut. Wa hal aghnat anna syai'an yauma badrin, ya, pedang-pedang yang tidak berguna bagi kami sedikit pun di perang Badar. Ini maksudnya apa? Kita itu kalah. Buat apa pedang ini? Ya, tidak ada guna. Ya, di perang Badar kita kalah. Qal usdukni. Ya, tadi Umar mengalihkan pembicaraan, ya. Mengalihkan pembicaraan. Usdukni malladzi ji'ta lahu ya Umair. Jujurlah wahai Umair, apa sebenarnya maksud kedatanganmu ke sini? Qal ma ji'tu illa lidzak. Nah, aku tidak datang kecuali untuk maksud itu tadi. Qal bal, langsung, ya. Langsung disekak sama Rasulullah SAW. Qal bal qa'adta anta wa Safwan ibnu Umayyah 'indal hijri. Fatadzakartu ma ashabal qalib min dar'a Quraisyin. Thumma qulta laula dainun alayya wa 'iyalun 'indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan. Fatahammala laka Safwan ibnu Umayyah dainaka wa 'iyalak
ala an taqtulani wallahu hailun bainaka wa baina dzalik. Ini insyaallah jelas, kemarin sudah kita jelaskan ya di pertemuan pertama di sirah Umair ibnu Wahbin. Nah, itu yang perlu menjadi pelajaran besar di sini. Mereka meskipun mereka masih musyrik, ternyata mereka begitu perhatian terhadap tanggungan utang mereka. Ya, padahal mereka musyrik. Maka kita ya, kita yang sudah muslim ya, hendaknya juga perhatian. Ya, Allah itu mengkhususkan tentang tentang hutang dalam satu ayat yang panjang. Baik. Fadhahila Umairun lahdatan. Thumma ma labitha. Ini tadi ya. Wallahu hailun bainaka wa baina dzalik. Dan Allah hailun menghalangimu. Bainaka wa baina dzalik. Ya, menghalangi dari ini ya, rencana untuk membunuh informasi rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Fadhahila Umairun lahdah. Ya, terkejut Umair. Wah, kok bisa ya? Di zaman itu, ya. Kalau zaman sekarang barangkali seseorang tidak begitu terkejut, ya. Ada perekam suara jarak jauh, ya. Ada internet yang bisa membocorkan berita tersebut. Zaman dahulu nggak ada seperti itu. Tsumma ma labitha an qal. Nah, kemudian tidak lama kemudian dia berkata, bersyahadat asyhadu annaka la rasulullah. Tsumma ardafa, kemudian beliau melanjutkan berkata, laqad kunna ya Rasulullah nukadzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama wa ma yanzilu 'alaika minal wahyi. Dahulu wahai Rasulullah sallam, ya, di sini sekarang manggilnya Rasul ya, sudah bersyahadat. Dahulu kami wahai Rasulullah sallam mendustakanmu. Ya, mendustakan apa yang datang kepadamu. Dari berita langit. Wa ma yanzilu 'alaika minal wahyi. Mendustakan apa yang turun kepadamu berupa wahyu. Lakinna khabari, akan tetapi informasi atau berita tentangku bersama Sofwan ibni Umayyah lam ya'lam bihi ahadun illa ana wahu. Tidak ada yang mengetahui seorang pun kecuali aku dan dia. Nah, Umar dan Sofwan. Wa wallah laqad aiqantu annahu ma ataka bihi illallah. Demi Allah, aku telah yakin bahwa tidaklah yang mendatangkan berita tersebut kepadamu kecuali Allah melalui wahyu. Walhamdulillahilladzi saqani ilaika sauqan. Segala puji hanya milik Allah yang telah menggiringku kepadamu. Meskipun berawal dari tujuan buruk membunuh Rasulullah, tetapi endingnya ternyata mendapatkan hidayah. Liyahdiyani ilal Islam. Ya. Di sini kita ambil pelajaran, terkadang Allah itu memberikan sebab-sebab seseorang menuju kepada kebaikan, namun sebab-sebab tersebut terkadang dinilai buruk, terkadang jelek. Maka hendaknya kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah takdirkan untuk kita itu pada hakikatnya baik. Kalau kita belum tahu sekarang, insya Allah nanti pada akhirnya baik. Mikdad ketinggalan ini. Mikdad. Tinggalan jauh nih. Ya tadi mandi dulu Tat. Alah. Nggak mandi nggak apa-apa. Masih tertawa lo. Harus pandai mendahulukan mana yang harus lebih didahulukan. 6. Baunya juga nggak sampai sini kalau nggak mandi. Ya biasanya
absen dulu nyimaknya juga jam seginian baru nyimak. Ya enggak. Itu kebiasaan antum. Baik, Iya, Tat. kita lanjutkan. Langsung nyimak itu. Iya, iya. Sebelum saya lanjut, ini jelas ya? PDF yang saya tampilkan jelas lah? Jelas, 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 Tat. Jelas, Oke. Tat. Iya. Yo, kita lanjut. jelas, Tat. Tadi sampai mana ya? Ini ya. Nah, tadi saya ulangi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan jalan yang buruk untuk seseorang. Terlihat sulit untuk seseorang. Namun ternyata di balik itu ada kebaikan. Nah, sama ini. Nah, jalan menuju hidayahnya Umair. Jalan menuju Umar mendapatkan hidayah. Jalannya apa? Bertemu Rasulullah dengan maksud membunuh beliau. Ternyata dari situ beliau malah mendapatkan hidayah. Maka selalu kedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala aktivitas kita di dunia ini. Segala takdir yang Allah tetapkan untuk kita adalah baik. Tsumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa aslama. Tadi baru apa ya? Syahadat Rasul ya. Kemudian ini dilengkapi. Faqala alaihi salatu wassalam li ashabi, kemudian setelah Umair bersyahadat, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, faqihu akhakum fi dinih. Ya, pahamkanlah saudara kalian ini terhadap perkara agamanya. Wa allimuhul Qur'an, ajarilah di Al-Qur'an wa atliku asirahu. Ya, lepaskanlah tawanannya, maksudnya putranya. Ya, bukan yang lain, putranya tok ya. Nah, di sini juga hendaknya seseorang itu ya, tatkala baru mengenal Islam, nah, di sini masuk Islam ya, baru masuk Islam, nah, kewajiban setelahnya adalah belajar. Nah, karena belajar itu modal utama seseorang untuk memahami syariat Allah yang dengannya dia beribadah kepada Allah dengan benar. Ya, maka kita patut bersyukur Allah pilih kita di antara banyak orang. Allah pilih kita orang-orang yang bisa mengenyam pendidikan agama lebih mendalam insya Allah di pesantren. Baik, dikit lagi nih. Farihal muslimuna bi islami Umair bin Wahb bin asyaddal farah. Kaum muslimin senang dengan masuknya Umair bin Wahb bin asyaddal farah, sangat senang. Hatta inna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol, sampai Umar yang begitu kerasnya dahulu sebelum Umar masuk Islam, sekarang beliau berkata, la khinzirun kana ahabba ilayya min Umair bin Wahb hina qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-yawma ahabbu ilayya min ba'di abna'i. Sungguh babi dahulu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada Umar bin Wahb tatkala dia datang ke Rasulullah untuk maksud apa tadi? Membunuh. Namun sekarang beliau lebih aku cintai daripada sebagian anak-anakku. Dahulu tatkala datang masih musyrik ya Umair. Umar pernah mengatakan apa? Hadza kalbun aduwullah gitu ya. Saking bencinya beliau Umar bin Khattab kepada Umair dahulu. Nah, sekarang setelah masuk Islam langsung berubah. Di sini juga menunjukkan bahwa bencinya Umar itu bukan semata-mata kepada dirinya Umair, namun karena sebab apa? Karena sebab keyakinan yang ada pada Umair. Maka kalau mencintai ataupun membenci seseorang itu yang sewajarnya saja, tidak usah terlalu. Nah, bisa jadi tatkala kita mencintai, bisa jadi besok kita akan membenci, dan sebaliknya tatkala kita membenci seseorang, bisa jadi suatu saat kita akan mencintai. Ya, cinta dan benci yang sekedarnya saja.
sewajarnya saja, tidak sampai membutakan. Wa fi makana Umairun yuzakki nafsahu bi ta'limil Islam wa yujri'u fuadahu bi nuril Qur'an wa yahya arba'a ayyami hayatihi wa agnaha mimma ansahu Makkah wa man fi Makkah. Ya. Di saat Umair yuzakki nafsah, yuzakki ada catatan di situ, yutahhiru, mensucikan jiwanya dengan apa? Dengan ta'limil Islam, syariat Islam. Wa yutri'u fuadahu binuril Qur'an. Yutri'u ada catatan di bawah, yamla, ya, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Qur'an. Nah, ini keterangan tentang kesibukan Umar ya setelah masuk Islam di kota Madinah. Jadi Umar tidak langsung balik ke Mekah, tapi tetap di Madinah dulu. Ini kesibukan yang dia jalani setiap harinya. Ya, mensucikan jiwa dengan belajar syariat Islam, kemudian memenuhi hatinya, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Quran. Wa yahya arwa ayami hayatihi wa agnaha. Beliau hidup dalam hari-hari yang paling indah, wa agnaha, dan paling cukup. Mimma ansahu Makkah, ya. Sehingga ya hari-harinya yang seperti ini tadi ya, menjadikan dia lupa Mekah, juga lupa orang-orang yang berada di Mekah, termasuk Sofwan. Dulu sebelum datang ke Madinah itu janjian ya, sama Sofwan, itu sampai dilupakan. Saking indahnya kehidupan Umar di Madinah setelah masuk Islam. Karena Sofwan, sekarang Sofwan bagaimana keadaannya di Mekah? Karena Sofwan ibnu Umayyah yumanni nafsahul amani. Ya, Sofwan itu sudah banyak menggantungkan harapan terhadapnya. Wa yamurru bi andiyati Quraisyin, ya, dia melewati sekumpulan orang-orang Quraisy ya, dan berkata, absyiru binaba'in azim, ya, kabar gembira buat kalian. Ya, ya'tikum, kabar gembira tentang info yang besar. Ya'tikum qariban, yang akan datang sebentar lagi kepada kalian. Fayunsiyakum waqa'ata badrin, sehingga berita tersebut akan melupakan kalian, membuat kalian lupa terhadap peristiwa perang Badar. Apa beritanya yang diharapkan Sofwan? Kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibunuh oleh Umair ibnu Wahbi. Thumma innahu lamma tala al-intidhar ala Sofwan ibnu Umayyah. Nah, kemudian tatkala penantian ini lama, ya, penantian yang ditunggu oleh Sofwan ini lama, berlangsung lama, akhadhal qalaq, mulailah dia galau. Mulailah dia galau. Mulailah kegalauan merasuki jiwanya sedikit demi sedikit. Hatta ghoda yataqallabu ala aharri minal jamar, ala aharri minal jamri. Digambarkan di sini sehingga seolah-olah dia itu berguling di atas bara api yang paling panas, saking galaunya. Wa tafiqa yusailur rukban, mulailah dia bertanya-tanya kepada rombongan, rombongan apa? Rombongan yang datang dari Madinah ya. Dan dari wilayah lain juga. Yusailur rukban an Umair bin Wahbin fala yajidu inda ahadin jawaban yashfi. Ya. Tanya kepada rombongan-rombongan tentang Umair bin Wahbin. Namun dia tidak mendapati dari seorang pun di antara mereka sebuah jawaban yashfi. Yashfi itu arti dasarnya apa? Menyembuhkan. Namun di sini tentang jawaban. Kira-kira enaknya diterjemahkan apa? Barangkali diterjemahkan memuaskan gitu ya. Jawaban yang memuaskan. Ila an ja'ahu raqibun, sampai datanglah
kepada Sofwan raqib, seorang penunggang ya, maksudnya di sini orang yang datang dari pepergian gitu ya. Faqal inna Umairan qad aslam jelek gitu. Fa nazala alaihi al-khabar nuzul as-sa'iqah ya. Tibalah, datanglah, turunlah berita ini kepadanya seperti turunnya sa'iqah, apa? Petir. Idh kana yadhunnu anna Umair bin Wahbin la yuslim walau aslama jami'u man ala dhahril ardi. Sebab Sofwan ini dahulu menyangka bahwa Umair tidak akan masuk Islam meskipun seluruh penduduk di atas bumi ini masuk Islam. Ini karena dari sepak terjang kelakuan Umar di masa jahiliyah yang sangat kejam terhadap kaum muslimin, sehingga beliau menyangka demikian. Namun tidak ada yang tahu rencana Allah, tidak ada yang tahu ilmu Allah yang maha luas. Siapa di antara manusia ini yang berhak mendapatkan hidayahnya? Dan kalau Allah sudah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Baik. Sedikit lagi. Nah. Oh, waktunya berapa nih? Afwan Tat, kuota mau habis Tat. Kan belum selesai waktunya. Dikit lagi. Tak percepat nih. Amma Umar bin Wahbin fa innahu ma kana yatafaqahu fi dinihi wa yafadhu ma tayassara lahu min kalami rabbih. Nah, Umar terus mendalami, memahami agama, menghafalkan Al-Quran hatta jaa ila Nabi alaihi salatu wassalam wa qala ya Rasulullah laqad ghabara alayya. Ini yang perlu dicatat di sini ya. Ini mana? Ini perlu dicatat. Fa innahu enggak bisa ya. Nih. Kada. Ini perlu dicatat. Ini setelah beliau belajar dengan secara intensif ya. Nah, baru datang kepada Rasulullah ya. Dirasa ilmunya cukup, datang. Maksudnya apa? Nanti terjadi di sini percakapannya. Laqad ghabara alayya zamanu. Ghabara artinya madha, telah berlalu zaman. Wa ana daibun ala itfa'i nurillah. Dan aku di sana sungguh-sungguh di zaman tadi yang sudah berlalu, aku sangat sungguh-sungguh untuk meredupkan cahaya Allah, mematikan cahaya Allah, memerangi Islam. Syadidul adza liman kana ala dinil Islam. Jelas itu wa ana uhibbu an ta'dzana li. Nah, ini intinya. Aku senang kalau Anda wahai Rasul mengizinkanku untuk datang ke Mekah dalam rangka mendakwai Quraisy, dakwah kepada Allah dan Rasulnya. Fa in qabilu minni fa ni'ma ma fa'alu. Jika mereka mau menerima dariku ini, dakwah ini, maka inilah sebaik-baik yang mereka lakukan. Wa in a'radu anni adzaituhum fi dinihim kama kuntu udi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seseorang itu kalau sudah bertaubat dari perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, hendaknya dia melakukan kebalikan dari dosanya dahulu itu. Nah, dahulu Umair sangat memusuhi kaum muslimin, menyiksa, bahkan ikut menyiksa kaum muslimin, dan bahkan dia yang punya ide-ide untuk menyiksa kaum muslimin. Nah, setelah taubat, setelah masuk Islam, maka dia melakukan kebalikannya, mendakwahkan Islam, mengajak orang masuk Islam, ya, membela Islam dan Rasulullah. Misal, ya, seseorang taubat dari mencuri, maka setelah taubat dia hendaknya sangat derma dengan hartanya, ya, gemar sedekah. Ya. Nah, seseorang taubat dari apa? Hutang tidak dibayar-bayar, ya, hendaknya gemar bersedekah, ya, melakukan kebalikan dari dosa yang pernah dia lakukan. Fa'adzina lahu Rasul alaihi salatu wassalam. Ini Rasulullah mengizinkan. Karena apa? Karena Rasulullah betul-betul tahu, ya, Umar ini ilmunya sudah cukup lah untuk dakwah. Nah, ini belajarnya serius di Madinah, ya. Serius, tidak ngantuan ya.
Fa'adzina lahu Rasul alaihi salatu wasalam fa wafa Makkah. Wafa datang. Maka Umar pun datang ke Mekah wa ata baita Sofwan. Nah, di antara yang dituju adalah rumahnya Sofwan ibnu Umayyah. Wa qal ya Sofwan innaka la sayyidun min sadati Makkah. Ya, Anda itu tokoh di antara tokoh-tokoh Mekah. Wa aqilun min uqala'i Quraisy. Orang yang cerdas di antara orang-orang Quraisy yang cerdas. Afatara anna hadzal ladzi antum alaihi min ibadatil ahjar wa dhabhi laha yasihu fil aqli an yakuna dinan? Apakah engkau itu berpendapat ibadatil asnam, ya, menyembah patung, batu-batu ini, menyembelih untuk mereka patung-patung, ya, batu-batu tadi, apakah itu sah dalam akalmu dijadikan sebagai agama? Jadi di sini dakwahnya melalui apa? Diajak berpikir, logika. Ya. Terkadang begitu, ya, dakwah itu perlu memakai logika, tidak melulu, ya, dihantam dengan apa? Ayat Al-Qur'an, hadis, ya. Diajak dialog, ya. Diajak berpikir. Ya. Nah, itu untuk orang awam bisa jadi lebih bisa masuk, bisa dipahami dakwahnya. Ya. Ayat Al-Qur'an, hadis perlu. Nah, namun juga analogi juga perlu. Dan itu tidak menyelisih, ya. Wa amma ana fa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, adapun aku maka saya masuk Islam. Maksudnya apa? Nah, saya tidak setuju, ya, yang seperti ini. Itu tidak masuk akal sehat seseorang. Patung batu kok disembah, nyembelih, ya, kok untuk patung, untuk batu. Kalau saya seolah-olah Umar mengatakan kalau saya akalnya sehat, tidak sepertimu, akalnya tidak sehat, gitu, ya. Allah alam. Terakhir, tsumma tawfiqa Umair yad'u ila Allah fi Makkah hatta aslama ala yadayhi khalqun katsirun. Luar biasa dakwahnya menghasilkan. Aslama alaihi ala yadayhi khalqun katsir, ajzala bimakna aktsara. Semoga Allah memperbanyak pahala Umair bin Wahbin wa nawwara lahu fi qabri, dan menyinari kuburannya. Baik, begitu. Ya. Nah, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ada. Silakan. Ana. Oh, siapa ini? Miqdad. Waduh, Miqdad. Fadhal. Kan ini amma Jangan. ana fa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, terus kelanjutannya Sofwan masuk Islam enggak, Dad? Belum. Belum Sofwan masuk Islam. belum. Ini masih jauh. Sofwan masuk Islam masih jauh. Sofwan masuk Islam selesai Fathu Mekkah. Oh, ya. Bukan pas Fathu Mekkah. Bahkan disebutkan Sofwan itu pas Rasulullah datang ke Mekkah, mau datang ke Mekkah dalam rangka Fathu Mekkah, Sofwan itu kabur. Oh. Kabur sampai mau nyebrang Laut Merah, mau ke Afrika dia, ya, berteman, mau ke Afrika, cari keselamatan di sana. Ya, namun dikejar sama siapa? Sama Umair, karena Umair ini selain sahabat juga diantara kerabat, sebagaimana kemarin kita sampaikan. Jadi sangat berharap kalau Sofwan ini masuk Islam. Dikejar, waktu itu sebelum ngejar, Umar mendatangi Rasulullah. Nah, minta jaminan supaya Sofwan ini benar-benar aman. Karena dosanya Sofwan terhadap kaum muslimin itu luar biasa di masa jahiliyah. Sofwan pun mengkhawatirkan, ini kalau Mekah sudah ditaklukkan, bagaimana nasib saya? Maka sebagai jaminannya Umar dibawa dikasih sama Rasulullah sorban kalau nggak salah, sebagai jaminan. Tunjukkan kepada Sofwan, ini sebagai bukti dia mendapatkan jaminan keamanan. Hendaknya dia balik ke Mekah. Sampai di Mekah, Rasulullah pun juga mengumumkan apa di antaranya, man dakhala dar Abi Sufyan. Lupa saya.
Gitu ya. Ya, Tat. Jelas? Sekarang Yang Jelas. lain, yang lain. Jelas, Tat. Tuh. Makna kofiko Ustaz? Apa? Makna kofiko. Mulai. Ustaz, Hmm. Halo. Cek. Habis start paketnya, Pak. Udah? Nah, Ustaz. Kalau ada Kuota. ada pertanyaan lagi disambung di Google di Classroom ya. Secara tertulis Lanjut. saja. Nanti habis kuotanya. Baik, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.